Yang juga menjadi sorotan ini buntut insiden terpotongnya alat vital seorang bocah yang usianya 8 tahun di Sumatera Selatan. Polisi akan memanggil bidan dan perawat yang dianggap bertanggung jawab dalam kejadian tersebut. Nah, menurut orang tua korban, meski sudah berangsur pulih, anaknya mengalami trauma dan gangguan medis saat buang air kecil. Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan akan segera memanggil bidan yang bertugas sebagai petugas sunatan massal yang mengakibatkan alat vital seorang bocah 8 tahun terpotong. Pelaksana tugas di Reskrimsus Polda Sumsel, AKBP Putu Yuda Prawira mengatakan, saat ini pihaknya tengah melengkapi berkas administrasi dan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku merupakan seorang bidan senior. Dalam pelaksanaan sunatan massal yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat pada 17 Oktober lalu itu, pelaku didampingi oleh 1 orang perawat. Pada polisi, pelaku mengaku tidak sengaja memotong kemaluan korban yang berakibat pada pendarahan hebat. Kami akan periksa saksi-saksi, kemudian kami mungkin akan tentukan siapa yang harus bertanggung jawab dalam permasalahan ini. Apakah kita klarifikasi, kita datang ke sana atau kita hadirkan di sini para pihak yang bersangkutan. Tak terima anaknya menjadi korban malpraktik, ayah korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Polda Sumsel pada Rabu 29 November lalu. Ia meminta keadilan kepada aparat penegak hukum dalam perkara ini. Orang tua minta keadilan. Itu pertama. Kedua, ini sebagai orang tua ya boleh katakan orang miskin ya. Ya, terus ya minta keadilan, terus minta diserahkan sama masyarakat pokoknya. Sebelumnya keluarga korban telah melakukan mediasi dengan pihak penyelenggara sunat massal, namun tidak menemukan titik terang. Disebutkan penyelenggara juga tidak berterus terang atas kejadian yang menimpa korban. Sudirman, Palembang, Sumatera Selatan. Ya, kita sudah terhubung secara daring dengan Fitriadi, kuasa hukum dari keluarga korban. Selamat sore, Pak Fitriadi. Selamat sore, Ibu. Ya, Pak Fitriadi, ini pihak keluarga sudah melaporkan kasus ini ke polisi ya pada tanggal 29 November lalu. Apa saja yang dilaporkan atau masuk dalam pelaporan keluarga korban? Ya, baik. Kemarin kita, tepatnya di tanggal 29 November, kita sudah membuat laporan pengaduan ke Poltabes Sumatera Selatan, Palembang ya. Tepatnya di Reskrimsus ya. Ada beberapa poin yang kita laporkan terkait masalah Undang-Undang Tindak Pidana tentang Kelalaian dan Undang-Undang tentang Kesehatan kita laporkan di Polda Palembang kemarin. Oke, yang dilaporkan siapa, Pak Fitriadi? Ya, sementara ini yang kita juga ada 2 orang yang kita laporkan, yaitu Ibu Yuni Ana ya dan Saudara Helmi. 2 orang itu yang kita duga lapor yang pada Selasa kemarin. Mereka adalah? Kalau Ibu Yuni Ana ini seorang bidan, informasinya seorang bidan. Ya, kalau Saudara Helmi ini seorang perawat. Okay. Perawat yang melakukan tindakan sunatan massal itu. Oke, berarti 1 orang bidan dan 1 orang perawat. Dugaan kelalaian apa yang kemudian dilaporkan oleh keluarga korban? Gimana? Mohon maaf, Ibu, ulangi. Ya, dugaan kelalaian yang dilakukan itu seperti apa yang diduga dilakukan oleh sang bidan maupun perawat? Ya, kelalaian ini yang dilakukan oleh bidan dan perawat ini di saat sunatan massal itu, ya, mereka di saat melakukan sunatan massal memotong ujung penisnya anak klien kita ataupun si anaknya Bapak Alek ini. Ya, yang mengakibatkan pendarahan hebat di malam berikutnya itu, ya akibat dari salah tindakan dari bidan dan perawat ini. Apakah juga keluarga korban mungkin melalui kuasa hukumnya menyertakan atau punya bukti-bukti yang kemudian mendukung pelaporan tersebut? Mungkin bukti-bukti ada pelanggaran SOP di situ atau seperti apa, Pak Fitriadi? Ya, bukti-bukti sudah kita kumpulkan ya Bu ya, bukti-bukti ya yang terkait masalah laporan kita Selasa kemarin ya, salah satunya potongan penis itu masih kita simpan ya, potongan penis itu masih kita simpan dan kegiatan setelah kejadian itu kita bawa ke rumah sakit
di lahat, ya, itu juga ada bukti-buktinya juga yang kita simpan itu, Ibu. Oke, kita mungkin tidak perlu terlalu detail untuk kenyamanan pemirsa, tapi bisa digambarkan bagaimana sebenarnya dampak yang dirasakan oleh korban atas dugaan kelalaian ini, Pak Fitriadi. Ya, sampai dengan kemarin Selasa saya ketemu, ya, ada sedikit gangguan psikis yang dialami oleh anak klien kita ini, ya. Yang pertama, dia sering murung dan tidak mau jauh dari orang tua sekarang. Ya, seperti kita lihat dalam gambar-gambar yang kemarin itu kan dia selalu digandeng orang tua. Kalau jauh dikit dia sudah mulai ada rasa ketakutan, cemas, dan temperamen, agak sedikit temperamen anak ini sekarang. Ini apakah dengan kondisi korban saat ini sudah kemudian diperiksakan secara medis untuk kemudian juga bisa mendukung laporan dari keluarga korban? Benar. Jadi di hari, tepatnya di hari tanggal 28, ya, tanggal 28, kami juga sudah mencoba untuk memeriksakan anak ini ke spesialis di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Palembang. Ya, jadi disampaikan di situ juga bahwa anak ini harus segera dilakukan operasi, penyampaian dari salah satu dokter ahli itu. Operasi untuk apa, Pak Fitriadi? Gimana? Operasinya dilakukan untuk apa? Segera dilakukan operasi alat kelaminnya ini, karena ada kemungkinan nanti akan adanya penyepitan di lubang saluran urinnya itu untuk mengeluarkan urinnya itu. Jadi dampaknya bukan hanya secara psikis tapi juga secara anatomi, begitu? Ya, dari penjelasannya seperti itu kemarin dari dokter ahlinya. Oke, sebelum melakukan pelaporan, memasukkan pelaporan kepada polisi, apakah sudah ada juga komunikasi dengan pihak tenaga kesehatan, baik itu bidan maupun perawat yang dilaporkan, Pak Fitriadi? Ya, sebelumnya memang sempat karena ada kejadian pendarahan itu, ya, kejadian pendarahan itu memang sempat komunikasi juga dengan bidan atau perawat yang kita sampaikan tadi. Ya, justru mereka menyampaikan ini hanyalah kejadian kayak luka biasa dan ini tidak terlalu begitu efek, dan seolah-olah membuat ini rasa amannya nggak masalah lah itu permasalahan ini. Itu yang saya dapat terima dari informasi dari orang tua korban itu. Jadi sudah pernah ada komunikasi namun kemudian tidak ada titik temu, begitu? Iya, benar sekali itu. Oke, lalu seperti apa konsekuensi hukum yang diharapkan keluarga atas pelaporan kasus ini, Pak Fitriadi? Ya, kemarin juga dulu saya sampaikan, ya, sebenarnya dari pihak kami juga pengen bagaimana bentuk tanggung jawab baik dari kedua orang ini, baik dari dinas yang terkait mungkin yang mengadakan acara kegiatan ini kan, tanggung jawab karena terkait masalah psikologis anak, kesehatan anak ini ke depannya. Ya, kami pengennya di samping juga untuk kesehatan anak dan tetap kita melakukan jalur hukum ini, tetap kita proses di Polda Sumsel ini, Ibu. Baik, terima kasih. Hukumnya. Baik, terima kasih Pak Fitriadi, kuasa hukum korban sudah bergabung bersama Berita Satu Sore.